Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Di sini saya Khalid Abdurrahman dengan NIM 2314010287 akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran surat Al-Kahfi dari ayat 75 sampai 82. Baik, di sini saya akan membacakan ayat, arti, lalu tafsirannya. Lalu setelah semua saya bacakannya, saya akan merelevansikannya dengan pendidikan. Baik, sini saya akan membacakannya. Ayat yang dimulai dari ayat pertama yaitu Al-Kahfi ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang artinya dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Lalu di sini saya akan menjelaskan tafsiran dari Ibnu Katsir. Dalam tafsiran Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan ketegasan Khidir dalam mendidik Nabi Musa. Khidir kembali mengingatkan Musa bahwa sejak awal ia sudah mengatakan bahwa Musa tidak akan mampu bersabar dalam perjalanan ini. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kesabaran dalam menuntut ilmu itu sangat penting, terutama ketika seorang sedang belajar ilmu yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki ilmu tinggi, tapi ia tetap diuji dengan ilmu yang lebih dalam dari yang selama ini ia pahami. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bisa memahami segala sesuatu secara langsung, dan setiap orang perlu belajar dengan rendah hati dan bersabar. Lanjut ke ayat berikutnya yaitu Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni ghudra. Yang artinya, dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas orang yang wajar memberikan uzur maaf kepadaku. Lalu di sini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, menurut Ibnu Katsir ayat ini menegaskan sikap Nabi Musa yang berusaha untuk memegang janjinya dengan lebih kuat lagi. Setelah 2 kali melakukan kesalahan, Musa akhirnya berkata dengan tegas bahwa jika ia melanggar lagi, maka Khidir berhak untuk berpisah darinya. Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mengajarkan tentang kejujuran dan kesadaran diri dalam belajar. Musa menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya sebagai seorang murid yang menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Ini adalah adab yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Nah, lalu ayat yang ke-77 ini yaitu فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Yang artinya, lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, lalu di sini tafsiran menurut Ibnu Katsir, ia menjelaskan bahwasanya menurut Ibnu Katsir, penduduk desa dalam kisah ini menunjukkan sikap kikir dan tidak menghormati tamu. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk
memuliakan tamu. Ketika Khidir memperbaiki dinding tersebut, sebenarnya ia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, karena dinding itu menyimpan harta anak yatim yang harus dijaga agar tidak rusak atau dicuri orang. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa dalam melakukan kebaikan, seseorang tidak selalu harus mengharapkan balasan dari manusia. Karena itu, tindakan Khidir memperbaiki dinding tanpa meminta upah adalah bentuk ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Lalu di sini ayat selanjutnya yaitu ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Yang artinya dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukanmu kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Lalu tafsiran menurut Al-Muyassar, ia menyebutkan bahwa Khidir ingin mengungkapkan hikmah di balik semua peristiwa yang telah membuat Musa tidak sabar. Lalu penjelasan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tampak buruk pada awalnya sebenarnya memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam. Hal ini juga mengajarkan bahwa manusia harus belajar bersabar terhadap sesuatu yang tidak dipahami, karena bisa jadi itu mengandung kebaikan yang tersembunyi. Lalu ayat berikutnya yaitu أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت عن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Lalu tafsiran menurut tafsir Ibnu Katsir, ia menjelaskan bahwa Khidir merusak perahu tersebut untuk melindungi para pemiliknya dan dari ketidakadilan. Seorang raja yang gemar merampas perahu yang baik dengan merusak sebagian kecil dari perahu. Perahu itu tampak tidak layak untuk dirampas sehingga pemiliknya tetap bisa menggunakannya untuk mencari nafkah. Tindakan Khidir ini mencerminkan bentuk hikmah yang mendalam, di mana kerugian kecil di awal justru menjadi penyelamatan dari kerugian yang besar yang akan mendatang. Lalu ayat selanjutnya yaitu ayat 80. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Yang artinya, adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kafir. Baik, tafsiran dari ayat Al-Kahfi ayat 80 ini menjelaskan dari tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, anak yang dibunuh oleh Khidir ini akan tumbuh menjadi anak yang kafir dan durhaka. Khidir membunuhnya berdasarkan wahyu dari Allah, karena anak ini jika dibiarkan hidup akan menjadi penyebab kesedihan dan penderitaan bagi kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti kepada mereka. Hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Khidir diberi ilmu khusus oleh Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Dari tafsiran Al-Muyassar ini menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui masa depan seorang manusia. Anak ini jika dibiarkan hidup akan membawa banyak kesulitan bagi orang tuanya. Maka dengan hikmahnya Allah mengambil nyawanya lebih awal untuk menghindari orang tuanya dari fitnah besar. Lalu ayat berikutnya, ayat 81 ini menjelaskan bahwa faradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Yang artinya, maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Ini yang tafsiran dari ayat ini menurut tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kasih sayang
Di sini saya akan melanjutkannya bahwasanya dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap anak tersebut kepada orang tuanya yang beriman. Allah ingin mencegah kesedihan yang lebih besar di masa depan dengan menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih baik. Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Terkadang sesuatu yang tampak menyakitkan sebenarnya mengandung hikmah yang besar untuk kedepannya. Lalu kita lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat 82 ini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا, yang artinya, adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya. Itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Lalu tafsiran dari Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwasanya menurut Ibnu Katsir, dinding yang hampir roboh itu menyimpan harta milik kedua orang tua anak yatim itu. Allah ingin menjaga harta tersebut hingga mereka dewasa dan mampu memanfaatkannya dengan bijak. Disebutkan pula bahwa ayahnya mereka adalah seorang yang saleh, dan karena kesalehan itulah Allah menjaga keturunan dan harta mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya amal saleh dalam membawa keberkahan bagi keturunan kedepannya. Lalu tafsiran dari Al-Muyassar ini menjelaskan bahwa tindakan Khidir memperbaiki dinding adalah bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Allah ingin menjaga amanah bagi anak yatim tersebut sampai mereka dewasa. Ayat ini juga menegaskan pentingnya amanah dan perlindungan terhadap anak yatim tersebut. Lalu kesimpulannya bahwasanya ketika kita dalam belajar menuntut ilmu itu harus dihadapi dengan kesabaran yang tinggi, karena sesuatu ilmu itu bisa diterima dengan kesabaran, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Kita terima dengan ikhlas, dengan hati yang lapang dada untuk menerima sesuatu ilmu itu. Baik, mungkin itu kesimpulannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.